menyampaikan hasil diskusi kami terkait metode penelitian biologi dengan instrumen dan juga analisis datanya. Next, nah sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Mila Hayatul Rufus. Nama saya Dina Kamelia. Saya Nur Aprilia. Dan saya Farah Dianti. Baik, langsung saja kita bahasnya. Nah, yang pertama di sini pengertian terkait instrumen penelitian, di mana instrumen penelitian merupakan sebuah alat yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data, mengukur fenomena dan juga menganalisis data yang sesuai dengan masalah yang akan dihadapi atau yang menjadi subjek yang akan diteliti itu. Nah, di mana sebuah instrumen penelitian ini harus bersifat valid dan juga reliable gitu, atau kalau misalkan valid itu artinya instrumennya itu mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Contohnya per garis untuk mengukur panjang tanaman, timbangan untuk mengukur berat tanaman, dan lain-lain. Terus reliable, di mana instrumen ini memberikan hasil yang konsisten jika digunakan berulang kali, sehingga nantinya apabila instrumennya itu baik, maka hasil yang didapatkan atau data yang didapatkan juga akan baik. Next. Nah, terus ini ada beberapa karakteristik dari instrumen penelitian untuk biologi. Yang pertama, karakteristik penelitian untuk biologi ini biasanya bersifat eksperimen dan juga observasi ilmiah, di mana itu berfokus pada fenomena biologi seperti pertumbuhan, metabolisme, genetika atau interaksi antara makhluk hidup. Nah, penelitian juga akan menghasilkan data kuantitatif maupun kualitatif yang harus dapat dibuktikan secara ilmiah serta mengutamakan validitas dan juga reliabilitas data. Selanjutnya, untuk membuat instrumen penelitian yang baik, langkah pertama adalah menentukan variabel penelitiannya, misalnya pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman dan lain-lain. Kedua, membuat definisi operasional agar variabel ini dapat diukur secara jelas seperti tinggi tanaman dalam satuan sentimeter ataupun berat tanaman. Selanjutnya, ketiga itu menentukan indikator penelitian, menyusun kisi-kisi instrumennya, dan juga membuat item instrumen, memilih jenis skala pengukuran dan juga uji validitas dan juga reliabilitas instrumennya agar instrumen yang digunakan itu baik. Next. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis instrumen penelitian, di mana instrumen itu biasanya digunakan untuk mengukur permasalahan konsep atau kemampuan analisis, misalnya pada penelitian biologi. Nah, biasanya instrumen itu ada dua macamnya, bisa tes ataupun non tes. Tapi untuk penelitian biologi murni biasanya itu menggunakan instrumen non tes. Contohnya mikroskop untuk mengamati jaringan tumbuhan, terus stopwatch untuk mengukur waktu, timbangan arit untuk mengukur massa, dan lain-lain. Selain itu, kalau misalkan menggunakan instrumen tes, itu bisa menggunakan wawancara ataupun angket. Itu bisa digunakan untuk penelitian yang berkaitan dengan perilaku makhluk hidup atau interaksi manusia dengan lingkungannya. Di mana pemilihan instrumen juga harus disesuaikan dengan tujuan penelitian agar data yang diperoleh itu valid, akurat, dan juga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selanjutnya, Nah, selanjutnya jika bisa dijelaskan dan juga dikembangkan gitu dari beberapa instrumen tadi. Nah, ini merupakan jenis instrumen penelitian biologi murni jika dalam kondisi lingkungan atau di lapangan. Nah, yang pertama itu ada instrumen observasi lapangan. Nah, ini merupakan seperangkat alat atau pedoman yang digunakan untuk mengumpulkan data atau secara langsung gitu ya, dan di habitat alami organisme tanpa atau dengan intervensi minimal terhadap objek penelitian. Nah, jadi melalui observasi ini, peneliti ini tuh dapat mencatat kondisi nyata di lapangan yang baik terkait keberadaan maupun perilaku organisme. Contohnya itu seperti lembar pengamatan. Nah, ini berfungsi untuk mencatat hasil pengamatan yang kemudian juga ada transit garis dan kuadran untuk memperkirakan distribusi populasi dalam misalnya penelitian ekologi, dan juga di sini ada poin-poin untuk menghitung jumlah organisme dan serta GPS itu untuk menentukan lokasinya. Nah, selanjutnya yang kedua di sini ada instrumen pengukuran lingkungan. Nah, jadi setelah selain observasi, tentunya penelitian ini juga menggunakan pengukuran lingkungan gitu ya, berfungsi untuk mengukur sifat fisik dan juga sifat kimia yang mempengaruhi kehidupan organisme tersebut. Dan lingkungan ini penting karena kondisi seperti suhu, kemudian juga kelembapan udara, intensitas cahaya itu sangat nantinya itu akan berpengaruh terhadap distribusi dan aktivitas organisme. Contohnya itu di sini ada termometer. Ini berfungsi untuk mengukur suhu udara, kemudian juga ada hygrometer untuk kelembapan udara, kemudian juga ada pH meter itu untuk mengetahui tingkat keasaman tanah dan air, dan yang terakhir juga ada lux meter itu untuk mengukur intensitas cahaya yang berperan dalam proses fotosintesis. Selanjutnya yang ketiga di sini ada instrumen pengambilan sampel. Jadi instrumen pengambilan sampel ini digunakan untuk memperoleh sampel yang representatif dari lokasi penelitian agar dapat dianalisis lebih lanjut. Nah, pengambilan sampel ini juga harus dilakukan dengan cara yang tepat agar datanya itu dapat diperoleh dan lebih akurat dan juga tidak terkontaminasi. Contohnya itu dalam penelitian ekologi lagi di sini ada jaring serangga itu untuk menangkap organisme berukuran kecil, kemudian ada pitfall trap untuk mempengaruhi organisme tanah seperti
serangga, dan juga ada core sampler untuk mengambil sampel tanah atau sedimen, dan juga botol sampel steril untuk menyimpan sampel sebelum dianalisis di laboratorium. Dan yang terakhir di sini ada instrumen laboratorium dasar. Nah, jadi setelah data dan sampel diperoleh, selanjutnya analisis dilanjutkan menggunakan instrumen laboratorium dasar. Jadi ini tuh untuk mengetahui lebih detail seperti struktur mikroskopisnya dan juga sifat fisik atau karakter kimia sederhana dari sampel tersebut. Contohnya yang kita ketahui di sini ada alat mikroskop itu untuk mengamati beberapa sel atau mikroorganisme kecil. Kemudian juga ada timbangan analitik untuk mengukur massa sampel dengan ketelitian tinggi, serta inkubator untuk menumbuhkan kultur mikroorganisme dalam kondisi yang terkontrol. Nah, ini ada beberapa contoh instrumen penelitian. Pertama di sini ada bidang ekologi. Di sini juga ada tabel pertama, yaitu menunjukkan alat dan bahan yang digunakan, kemudian juga ada kegunaannya. Dan yang kedua itu ada tabel kedua, ini untuk menentukan parameter lingkungan perairan di desa Pemudang dan Dompa. Next. Selanjutnya ada juga contoh instrumen di bidang botani, itu judulnya pengaruh variasi dosis pupuk limbah cair nanas terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman selada. Nah, ini terdapat 5 tabel yang bisa kalian lihat. Ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas saya. Oke, selanjutnya yaitu analisis data. Nah, sebelum kita mengetahui jenis-jenis teknik analisis data, kita harus mengetahui terlebih dahulu gitu, apa yang dimaksud dengan analisis data. Jadi analisis data itu merupakan salah satu kegiatan penelitian berupa proses penyusunan dan pengelolaan data untuk menginterpretasikan data yang telah diperoleh. Nah, analisis data digunakan untuk mengolah data menjadi informasi. Nah, data tersebut akan menjadi lebih mudah gitu untuk dipahami dan diinterpretasikan. Nah, data yang akan dijelaskan adalah data penelitian dari studi lapangan ataupun studi pustaka. Nah, selanjutnya itu jenis analisis data. Yang pertama yaitu ada analisis deskriptif. Nah, jadi analisis deskriptif ini merupakan untuk menguji generalisasi hasil penelitian yang didasarkan pada satu sampel. Nah, analisis deskriptif ini menggunakan satu variabel atau lebih, tetapi bersifat mandiri. Nah, oleh karena itu analisis ini berbentuk komunikasi atau hubungan. Nah, jadi tujuan dari analisis deskriptif ini yaitu untuk membuat gambaran secara sistematis data yang faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diperdagangkan maupun diteliti. Nah, dalam penyajian analisis deskriptif ini akan membahas mengenai pengukuran gejala pusat, misalnya mean atau mode, terus median, standar deviasi, standar error, nilai terendah, nilai tertinggi, dan juga confidence interval. Nah, contoh penelitian yang menggunakan jenis analisis data deskriptif ini yaitu penelitian tentang pertumbuhan tanaman kacang hijau selama 7 hari dengan ukuran tinggi tanaman setiap hari, kemudian dihitung rata-rata pertumbuhannya. Nah, kan akan dibuat grafik pertumbuhan. Oke, selanjutnya yaitu analisis inferensial juga. Nah, analisis inferensial ini adalah serangkaian metode yang digunakan untuk mengolah data agar dapat ditarik kesimpulan atau menguji hipotesis. Nah, analisis ini digunakan untuk yang pertama itu menguji hipotesis menguji, yang kedua itu untuk mengetahui perbedaan hubungan atau pengaruh antar variabel. Yang pertama itu ada uji perbedaan, di mana itu digunakan gitu ya untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua atau lebih kelompok variabel. Nah, jenis uji yang sering digunakan itu yang pertama ada uji T, ini untuk analisis data dua kelompok, lalu ada ANOVA, ini untuk digunakan analisis data lebih dari dua kelompok, terus ada Mendeley, terus ada Kruskal-Wallis. Nah, contoh penelitian yang menggunakan analisis data inferensial uji perbedaan ini yaitu penelitian pengaruh 3 jenis pupuk terhadap tinggi tanaman cabai. Nah, data ini akan dianalisis menggunakan ANOVA untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan gitu ya tinggi tanaman yang signifikan antara kelompok pupuk yang berbeda. Ini akan dilakukan oleh saya. Selanjutnya terkait uji hubungan. Uji hubungan ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua variabel. Analisis yang digunakan itu ada 3, yaitu ada korelasi Pearson atau data normal, kemudian yang kedua ada korelasi Spearman atau norm parametrik, kemudian yang ketiga ada regresi linear. Kemudian contoh penelitiannya di sini ada penelitian hubungan antara intensitas cahaya dengan laju fotosintesis pada tanaman air. Data dianalisis menggunakan uji korelasi Pearson untuk melihat kekuatan hubungan kedua variabel. Nah, kemudian baru yang C itu ada uji pengaruh. Di mana uji pengaruh ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas itu memberikan pengaruh terhadap variabel terikat. Nah, biasanya itu digunakan ada 3, ada regresi linear sederhana, ada regresi linear berganda, dan ada analisis probit untuk tosisitas. Kemudian contoh penelitiannya di sini ada penelitian pengaruh konsentrasi limbah terhadap tingkat kematian ikan. Data dianalisis menggunakan regresi untuk mengetahui besarnya pengaruh konsentrasi limbah terhadap mortalitas ikan. Next.
Nah, kemudian di sini ada analisis data kualitatif, di mana analisis data kualitatif itu adalah proses mengolah dan menafsirkan data yang bentuknya bukan angka, tapi berupa hasil wawancara, observasi, dan dokumen tekstual untuk meningkatkan pemahaman seseorang peneliti terhadap topik yang sedang diteliti dan dijelaskan sebagai temuan. Nah, di sini digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif itu terutama pada penelitian pendidikan biologi. Di sini ada tahap analisis, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau model interaktif. Contoh penelitiannya di sini ada penelitian tentang kesulitan siswa dalam memahami materi, sistem ekspresi melalui wawancara dan observasi, kemudian dianalisis dengan teknik reduksi dan penyajian data. Kemudian di sini ada analisis ekologi, di mana analisis ekologi itu adalah proses pengolahan dan perhitungan data untuk mengetahui bagaimana struktur suatu komunitas makhluk hidup itu dalam suatu habitat. Dan biasanya ini menggunakan ada 3 indeks. Ada yang pertama ada indeks keanekaragaman, kemudian kedua ada indeks dominansi, kemudian yang ketiga ada indeks keseragaman. Next. Nah, di sini ada contoh dari analisis ekologi, ada kepadatan spesies, kemudian ada indeks keanekaragaman. Next. Oke, di sini ada indeks keanekaragaman, ada dominansi. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok kami, dan juga ini tadi data pustaka yang kami gunakan untuk menyusun presentasi ini. Dan tentunya kami akan mengasih tinggal kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Dari sini saya dia bertanya kepada kelompok peneliti tentang seberapa penting uji validitas dan reliabilitas dalam instrumen penelitian dan bagaimana cara melakukannya secara praktis. Terima kasih, Lian. Apakah ada yang bertanya? Ya, izin bertanya. Dalam kondisi apa analisis data kuantitatif lebih tepat digunakan dibandingkan analisis kualitatif? Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Oleh karena itu, izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Ya baik, izin menjawab dari pertanyaannya dia. Jadi seberapa penting sih uji kualitas dan reliabilitas dalam instrumen penelitian dan bagaimana cara melakukannya secara praktis? Nah, uji kualitas dan reliabilitas dalam instrumen penelitian itu memiliki peran yang sangat penting karena menentukan kualitas data yang diperoleh. Nah, kualitas ini menunjukkan sejauh mana instrumen mampu mengukur apa yang seharusnya diukur, sedangkan reliabilitas menunjukkan konsistensi hasil pengukuran jika instrumen digunakan berulang kali. Nah, tanpa kedua uji ini, data yang dihasilkan bisa tidak akurat dan tidak dapat dipercaya sehingga kesimpulan penelitian menjadi lemah. Nah, izin menambahkan, untuk melakukan secara praktis gitu ya, uji validitas ini dapat dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor tiap item dengan skor total menggunakan bantuan aplikasi Excel seperti aplikasi Excel atau SPSS gitu. Nah, di mana item dinyatakan valid jika nilai korelasinya itu memenuhi kriteria tertentu. Nah, sementara itu uji reliabilitas ini biasanya digunakan dengan menggunakan metode Cronbach alpha dengan nilai di atas 0,7. Nah, ini menunjukkan bahwa instrumen penelitian tersebut itu reliable atau terukur. Nah, dengan melakukan kedua uji itu, peneliti dapat memastikan bahwa instrumen yang digunakan ini sudah layak dan menghasilkan data yang berkualitas. Soal selanjutnya, izin menjawab tadi dari soal dalam kondisi apa analisis data kuantitatif itu lebih tepat digunakan dibandingkan analisis data kualitatif. Jadi analisis kuantitatif itu lebih tepat digunakan jika penelitian itu bertujuan untuk mengukur atau menguji hubungan atau pengaruh antar variabelnya, misalnya pengaruh penggunaan AI terhadap hasil belajar. Data yang dikumpulkan itu bisa berbentuk angka, gitu contohnya kayak skor angket, nilai tes seperti itu. Nah, analisis kuantitatif itu kalau lebih tepatnya digunakan kalau penelitiannya itu bertujuan untuk mengukur atau menguji hubungan atau pengaruh antar variabel. Kalau misalkan kualitatif lebih cocok kalau ingin memahami makna, pengalaman atau fenomena secara mendalam. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak presentasi kami dan juga sudah bertanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.